Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya, Luis Prasetyo. Dan kali ini saya akan membahas soal kekristenan yang berkembang pesat-pesatan, pesat-pesatan, besar-besaran, berkembang pesat di salah satu negara, yaitu negara yang berlatar belakang komunis ya. Tapi justru gereja berkembang di sana. Walaupun ujung-ujungnya mereka berusaha untuk ambil kontrol lagi orang Kristen yang makin banyak dibandingkan mereka dengan cara Alkitab diputar balik ceritanya. Yesus bukan seorang yang penuh kasih, tapi ceritanya dirubah menjadi Yesus adalah seorang pembunuh. Ngeri banget kan? Kita nonton videonya. Chinese Communist Party is midway through a 10-year project to rewrite the Bible, which will then be forced on Chinese Christians. One of the changes in this new Bible turns Jesus into a murderer. Dale Hurd has the story. Chinese Christians receive Bibles for the first time. With as many as 130 million reported Chinese Christians and the continuing explosive growth of the underground church, there are now more Christians in China than members of the Communist Party. The Chinese government's persecution of Christians has only led to even more church growth, causing the Communist Party to now target the Bible itself with what it calls an update with socialist values and removing passages that don't reflect communist beliefs. Chinese are no longer content with all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and to confuse them and to prevent them from becoming Christians. In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." We have seen the escalation. The Bibles for children is totally forbidden, and all the Bible apps were forcefully removed from every e-commerce app store. Millions of Chinese Christian children were forced to sign a form renouncing their faith in public. The issue for the Chinese Communist Party is control. It is always about control, and they see the gospel, they see the Christian message as something that would take control away from the Communist Party. And so this new socialist translation of the Bible is just another step for the Chinese Communist Party as they try to control the church and really co-opt Christianity as a means of controlling the people and helping them serve the party's interests. But one Chinese pastor was quoted as saying, "The rulers have chosen an enemy that can never be imprisoned. They are doomed to lose." Dale Hurd, CBN News. Ya, kira-kira seperti itu tadi videonya. Ada beberapa yang saya mau ulas di sini. Yang pertama, soal Yesus yang dibilang sebagai pembunuh. Wah, ini ngeri banget nih kalau dibilang. Kisahnya adalah ada seorang perempuan yang ketangkep berbuat zina, ya kan? Perempuan itu berzina, kemudian dibawa sama orang-orang tua-tua Israel gitu, datang menghadap pada Yesus, kemudian dibilang, "Yesus, perempuan ini sudah berbuat zina." Kalau menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari dengan batu, benar nggak? Tapi mana menurutmu? Nah, Yesus kan bilang tuh, kalau kisah aslinya nih cuy, ini kisah aslinya ya. Yesus kan bilang, "Ya kamu yang nggak pernah buat dosa silahkan lempari duluan." Dan dalam kisah itu mulai yang paling gede pergi duluan. Pergi. Kenapa? Kenapa kok di dalam Alkitab dikisahkan orang-orang yang tua itu pergi duluan dibandingkan yang muda? Ya mereka sadar diri mereka lebih banyak dosanya. Yang tua-tua kan hidupnya udah lama. Ya kan? Ya makin banyak dosanya makanya mereka sadar pergi. Tapi dalam kisah itu, dalam kisah versi yang asli ya, yang asli nih, yang asli. Itu kan dibilang bagaimana Yesus bilang juga ke perempuan itu, "Mereka tidak melempari kamu dengan batu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ya kan? Sampai di situ udah fix. Jadi Yesus
mengampuni dia dan minta supaya perempuan ini tidak berbuat dosa lagi. Tapi persoalan kemudian datang dari mereka ini mengubah teks ini, guys. Teks ini dirubah, dikatakan bagaimana Yesus itu pembunuh dengan cara apa? Dibelokkan kisahnya. Ketika mereka semua pergi, ternyata Yesus dalam kisah yang palsu tadi yang dikarang sama mereka, Yesus melempari perempuan itu dengan batu sampai dia mati. Loh, kisah sepenggal yang dirubah, maknanya berubah banget kan. Yesus jadi pembunuh. Nah, inilah makanya sebenarnya berbahaya bagi orang-orang yang tidak tahu Alkitab sebelumnya. Buat orang-orang Kristen yang tahu Alkitab ya ini fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Kenapa nggak ada masalah? Ya masalahnya apa? Karena kita kan tahu versi aslinya bahwa Yesus bukan seperti itu. Tapi kan ini nanti persoalan bagi mereka yang belum pernah baca Alkitab pikir beneran. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Pernah terjadi di kitab-kitab yang sebelumnya juga. Kita ini sebagai orang Kristen sebenarnya nggak khawatir kan. Karena kan kita tahu kitab yang benar. Manuskrip yang benar ada semua. Bukan nggak ada. Semuanya ada, bisa dibuka. Tapi kemudian kan ada yang menyelewengkan kisah-kisah Alkitab ini dengan berbagai versi yang bertentangan sendiri dengan kisah yang ada dalam Alkitab kan. Nah, bagi orang Kristen santai-santai aja. Tapi bagi mereka yang belum pernah baca Alkitab, ketipu dong mereka. Makanya hati-hati loh kalau sampai ketipu. Tentunya kalau saya sendiri secara pribadi saya akan percaya yang awal. Karena kan nggak mungkin kan yang belakangan mengoreksi yang awal muncul. Nah, kenapa? Karena itu kan sejarah. Sejarah ya pasti yang lebih dekat lah yang bisa dipercaya. Maksudnya yang belakangan ngoreksi yang ini, kecuali ya teori-teori yang lain mungkin bisa jadi gitu kan. Ilmuwan terkini, lebih teknologi lebih canggih. Itu kan beda ranah gitu, beda cerita. Tapi dari kisah ini upaya mereka untuk membendung kekristenan ini justru membuat kekristenan semakin bertumbuh. Coba lihat ya, bagaimana di situ dibilang bahkan kekristenan lebih besar pada akhirnya dengan partai mereka sendiri. Makin gede. Dan inilah yang dikhawatirkan. Makanya disesatkanlah mereka. Dengan cara pembuatan kitab-kitab palsu itu yang disebarkan. Nah, kalau kita lihat juga di sini. Bagaimana mereka berusaha mengambil kontrol dari rakyat ini. Karena jumlahnya makin gede. Itu kan terjadi juga pada waktu Roma ya. Roma itu dulu menindas orang Kristen. Dari abad awal sampai sekian ratus tahun begitu. Dan kemudian ada makin besar kekristenan ini ya ada kaisar yang bertobat juga. Pada akhirnya jadikan agama negara nih Kristen. Wah makanya makin ditindas tuh makin merambat. Makanya makin hati-hati sebenarnya. Kita nih di Indonesia ya kekristenan itu dipersulit ya nikmatin aja. Tuhan kan bilang karunia untuk menderita juga kan. Gak semua orang menikmati karunia itu. Tapi dari penderitaan yang kita alami itu berapa banyak jiwa-jiwa yang bertobat sebenarnya. Dan itu banyak banget. Dan inilah yang penting sekali untuk kita pahami dan kita ketahui. Nah, dalam bagian ini juga ya dibilang bagaimana Kristen juga dimanfaatkan untuk mengontrol rakyat karena saking gedenya. Karena memang mereka itu cenderungnya ngontrol sesuatu gitu kan. Mereka mau dikontrol supaya mereka rezim ini nggak jatuh. Ya, kita doakan aja ya orang-orang yang sekarang dalam masa-masa persekusi supaya mereka dapat melewati bersama dengan Tuhan dan tetap kuat. Ingat, hati-hati kalau percaya kisah yang kemudian muncul. Percayalah kisah yang dekat dengan kejadian yang ada sebagai fakta. Oke, terima kasih Luis Prasetyo. God be with you all.